Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Roti Oktaviani, mau bikin cemilan sekaligus bisa dijadikan ide jualan. Aku bikin tahu fantasi. Prosesnya gampang banget, hasilnya juga banyak. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan tahu kotak. Ini kurang lebih beratnya sekitar 380 gram. Biasanya tahu ini disebut dengan tahu Cina ya teman-teman. Tahunya teksturnya lembut banget dan juga agak sedikit rapuh. Kemudian ini kita hancurkan sampai dia benar-benar halus. Kalau sudah, tambahkan bahan pelengkap. Aku pakai 1 buah wortel yang sudah diserut halus. Ada juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan atau boleh juga diparut menggunakan parutan keju. Untuk seasoningnya ada lada bubuk, kaldu bubuk, dan juga garam. Takarannya disesuaikan lagi ya teman-teman. Dan tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian di sini aku akan menambahkan 2 butir telur. Semua bahan ini nantinya akan kita aduk sampai tercampur rata. Gampang banget ya prosesnya, tinggal cemplang-cemplung aja jadi satu, sudah deh jadi, singkat banget waktunya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, boleh teman-teman koreksi rasanya supaya nanti ketika dikukus hasilnya itu bisa pas, tidak kurang asin, tidak juga terlalu asin ya teman-teman. Nah, untuk topping di bagian atas aku menggunakan sosis. Ini aku pakai sosis ayam yang pendek. Kemudian aku pakainya sekitar 5 buah sampai 6 buah sosis ya. Pertama-tama kita kupas dulu kulit sosisnya. Kemudian 1 buah sosis ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Kita potong lagi 1 bagiannya. Pertama-tama dibelah 2, dibelah bagian tengah, kemudian dipotong lagi menjadi 3 potong irisan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, seperti ini hasilnya. Aku ulangin sekali lagi, kita belah bagian tengahnya. Kemudian diputar dan kita belah lagi menjadi 3 bagian di sisi yang lainnya. Jadi 1 buah sosis ini ada 6 potong irisan ya teman-teman. Seperti ini, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Untuk cetakannya aku pakai cetakan kue talam, ini size kecil yang kurang lebih sekitar 5-5,5 diameternya. Kemudian diolesi tipis-tipis menggunakan minyak sayur supaya nanti tidak lengket. Oke, semua bahan sudah ready, sudah selesai kita siapkan, ada sosis dan juga ada adonan tahu. Dan sebelum menuang ke dalam cetakan, pastikan teman-teman rajin mengaduk ya, karena kadang-kadang tahunya itu berair, itu air dari kandungan tahunya sendiri dan juga dari telurnya. Jadi sebelum menuang ke dalam cetakan, pastikan sudah diaduk dulu. Ambil 1 buah cetakan dan kita isi kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan, atau nanti disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ambil 1 buah sosis yang sudah diiris-iris bagian atasnya, kita letakkan di bagian tengah. Nah, untuk pinggir-pinggirnya kita rapikan sampai dia benar-benar terlihat lebih rapi ya. Kalau rapi itu enak, cantik gitu ngelihatnya teman-teman. Kemudian ditekan-tekan menggunakan sendok. Kalau sudah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini tuh prosesnya gampang banget. Sat-set, nggak perlu lama-lama teman-teman. Aku ulangin sekali lagi ya. 1 buah cetakan kue talam yang diameter kecil kita isi dengan 1,5 sendok makan adonan tahu. Kemudian bagian tengahnya diisi dengan sosis, diratakan bagian pinggirnya. Udah gampang ya teman-teman. Nah, setelah semua cetakan sudah terisi penuh, sekarang kita susun di atas kukusan. Disusun seperti ini, nggak perlu diberi jarak yang begitu dekat. Paslah intinya segini ya teman-teman. Ini pas banget hasilnya, 20 pieces, bisa sekali kukus. Cantik banget. Untuk toppingnya bisa dikreasikan dengan banyak jenis lainnya, bisa diganti dengan bakso, telur puyuh, dumpling, dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah disusun di atas kukusan seperti ini, selanjutnya tinggal kita letakkan di atas dandang atau kukusan yang sudah berisi air mendidih, uapnya sudah banyak, dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nanti itu hasilnya sosisnya akan mekar seperti ini, merekah ya teman-teman. Kita angkat aja lalu dibuka dan sosisnya mengempis, cantik banget ya bentuknya. Hasilnya seperti ini, satu adonan aku mendapatkan 20 pieces tahu fantasi sosis dengan diameter kue talam yang 5-5,5 cm ya.
Kemudian ini kita diamkan dulu sampai nanti suhunya menurun, tidak terlalu panas. Kalau dikeluarkan dalam keadaan panas, dia bisa hancur ya teman-teman, belum kokoh gitu. Kalau sudah dirasa suhunya sudah turun, sudah hangat gitu, boleh kita keluarkan dengan cara yang seperti teman-teman lihat di video. Gampang banget, tidak lengket karena tadi cetakannya sudah kita olesi dengan minyak ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai stok frozen food, bisa disimpan dalam tutup kemasan yang kedap udara, terus kita simpan di dalam freezer. Hasilnya banyak ya teman-teman, cantik banget. Kalau misalnya mau dijadikan santapan, ini bisa disimpan di bawah chiller aja, tidak usah dimasukkan ke freezernya ya teman-teman. Nah, ini aku contohin kalau misalnya teman-teman mau menggoreng, kita siapkan telur, aku pakai 1 butir dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian untuk menambah rasanya, aku taburi dengan sedikit kaldu bubuk. Dan ini kita kocok lepas aja seperti ini. Terus caranya gampang banget loh teman-teman, tinggal diambil 1 buah tahu fantasi sosisnya dan lumuri semua bagian tahu fantasinya dengan telur. Kalau dirasa sudah terlumuri rata, tinggal kita masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak yang sudah panas ya teman-teman. Jadi penggorengannya ada 2 metode. Pakai minyak panas yang banyak, jadi nanti dia deep frying gitu, semua bagian dari tahu fantasinya bisa langsung masuk ke dalam minyak. Atau kalau misalnya mau yang versi hemat, teman-teman bisa menggunakan minyak yang cukup aja, nanti bisa dibalik gitu ya. Jadi ini di sini aku contohin nggak dibalik, jadi aku siram-siram aja menggunakan minyak di bagian atasnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih matang, bisa dibalik ya teman-teman, jadi nanti bagian atasnya tuh bisa kuning kecoklatan gitu juga. Kalau sudah dirasa matang telurnya, ini kan kita hanya mematangkan bagian luarnya ya, karena bagian dalamnya tadi udah matang. Kalau sudah golden brown, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, tahu fantasinya dengan topping sosis merekah, enak banget hasilnya. Supaya lebih cantik, kita semprotkan dengan saus di atasnya, di bagian tengahnya. Masya Allah, ini tuh cantik banget dan ketika digoreng wangi gitu loh teman-teman aromanya. Kalau misalkan dijadikan sebagai isian snack box, suguhan ketika ada acara-acara atau mau dijual, teman-teman bisa pakai cup kue seperti ini dan dimasukkan ke dalam mika size 7C. Hasilnya seperti ini, terus tinggal ditambah aja deh dengan stiker thank you di bagian atasnya supaya tampilannya bisa lebih cantik menarik ya. Ini tuh rasanya enak banget, gurihnya pas, terus asinnya juga pas teman-teman, lembut dari tahunya itu masih super lembut di bagian dalam tapi kering di bagian luar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya ketika dibelah. Itu di bagian luarnya kayak garing gitu, tapi di bagian dalamnya masih lembut banget. Aduh, ini makan satu aja tuh dijamin nggak cukup teman-teman. Apalagi dicocol dengan saus pedas seperti ini. Mantep banget deh rasanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.